Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang melimpah dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan penyakit yang ada ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi saya ucapkan dari Stasiun Gambir, daerah operasi 1 Jakarta. Pagi ini saya rencananya akan mudik ya. Karena kemarin pas lebaran saya tidak bisa mudik, jadi pas libur semester dari pesantren saya mudik, ingin mudik ini ke Lampung, ke Kedaton, menggunakan bus Damri, relasi Stasiun Gambir, Stasiun Tanjung Karang. Sebelum berpergian tadi saya sudah melakukan tes dulu ya, tes genos saya di Stasiun Gambir. Yang pasti kalau mau tes genos di stasiun harus memiliki tiket perjalanan kereta api terlebih dahulu. Dan insya Allah nanti ketika saya di Lampung saya akan mencoba kereta api Rajabasa relasi Stasiun Tanjung Karang hingga ke Stasiun Kertapati Palembang. Oke, tetap ikuti terus perjalanan saya bersama bus Damri dari Stasiun Gambir hingga Stasiun Tanjung Karang Lampung. Selamat menyaksikan. Oke, ini dia bis yang akan saya naiki ya, bis Damri dengan rute Stasiun Gambir, Stasiun Tanjung Karang. Ini durasi perjalanannya saya lihat di tiket online di Redbus. Ini berapa? 11 jam kurang lebih, 9 jam. Perkiraan tiba itu jam 7 malam. Saya belum tahu ya ini rutenya nanti kemana aja. Bis Damri ini dengan bodi SR2 HD Prime ya. Karoserinya dari Laksana. Mesinnya nih Hino sepertinya ya. Kelasnya ini kelas bisnis dengan jumlah kursinya 40 seat, 40 tempat duduk dan ada toiletnya. Kita akan review interiornya. Oke, ini kita dapat snack box ya dari kru bis Damri. Kita unboxing.
disegel ya Mas. Salah bukan ya. Balik. Isinya ada roti dan air mineral. Ada roti sama air mineralnya ini. Logonya Damri cabang Lampung. Ya Om, nanti jam 7 Om ya aku ke rumah ya Om, main sekalian habis maghrib. Makasih Om Ian. Iya, siap Om, makanya aku kabari dulu. Makasih Om ya. Assalamualaikum. Tol Bitung ya. Bitung 1 ya. Ini udah mau keluar loh Mas, Tol Bitung ini loh. Nggak, Mama di mana posisinya loh? Aida, Mama bisa di mana? Hah? Mau keluar Tol Bitung? Saya udah keluar ini Bitung 1 nih. Mana Mama? Udah di Bitung. Kita tunggu di mana nih ya Bang saya? Barang lagi. Oke, jadi ini di Bitung ya, Bitung kata ini daerah Balaraja. Ini jadi penumpang semalam ketinggalan dan dialihkan ke yang pagi.
Ini bisa arah Jakarta lagi teman-teman. Aduh, ini nggak tahu dia muter di mana lagi. Unik. Oke, setelah tadi kita muter-muter gara-gara menjemput satu penumpang yang telat, jadi berimbas ke kita semua. Ini tadi sempat nyasar balik lagi ke arah Jakarta ya, tapi untungnya penumpang lain juga mengingati kepada kru bahwa jalan yang dilalui itu menuju ke Jakarta, dan sekarang sudah jalan yang benar ya, menuju ke Merak. Dan kondisi di luar sudah gerimis. Ini jadi tampilan daripada toilet di bus Damri relasi Gambir Lampung. Ada cermin, ada wastafel, serta ada kloset duduk. Tapi ingat ya, toilet di bus ini tidak untuk buang air besar, hanya untuk buang air kecil dan dipergunakan saat bis berjalan. Tol Merak. Kita masuk ke KMP Zui. Jadi ini dipilihin sama petugas pelabuhan yang akan diberangkatkan terlebih dahulu.
di dalam KMP Zoe, kita ke ruang penumpang. Oke, kita ada di atas nih. Kita menuju ke ruang penumpang. Di ruang duduk aja dah. Aduh, ini bayar lagi ya biasanya 10 sampai 15.000. Aduh, sempoyongan. Nanti kita review semuanya. Oke, kita mulai mereview seluruh bagian kapal dari KMP Zoe. Ini musolanya ya, ada yang sholat. Ini musolanya. Saya juga nanti habis ini kita sholat zuhur terlebih dahulu ya, dijama dengan asar. Ini dermaga 1. Kita ada KMP Mustika Kencana teman-teman, incaran saya DLU, tapi nggak apa-apa lah, kita dapatnya ini ya udah. Mustika Kencana dari DLU ini juga bagus menurut saya, KMP Zoe ini. Di sana dari dermaga eksekutif ada KMP Port Link 3. Kita review ke atas. Oke, ini tangganya terjal banget ya teman-teman. Aduh, atas ini ruang lesehan. Ini toilet pria. Nah, ini yang paling saya suka tuh pakai kapal paling depan. Ini ruang makan. Nggak tahu ini kok ada gale tulisannya, apa ya artinya. Nah, ini paling asik teman-teman, pakai kapal tuh paling depan. Seru. Kita akan muter-muter terlebih dahulu. Kalau nggak bukan saya, dia orang. Ini saya nyari pintu masuk ruang lesehan ya, tapi pada ditutup. Ini toilet wanita. Ruang duduk ekonomi. Ruang duduk ekonomi dari KMP Zoe. Ini ruang lesehan. Aduh. Ruang lesehan ini dikenakan biaya tambahan untuk dewasa 12.000 dan untuk anak-anak 5.000 tarifnya. Ini masih ada ruang lesehan lagi, dan paling depan ini ruang duduk ya.
kita akan lanjut review. Bagian belakang daripada KMP Zoe, atau kalau di kapal disebutnya buritan. Kalau depan haluan. Kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Ini bagian belakang. Kapalnya tadi udah persiapan nutup ramdornya yang di depan. Perjalanan siang hari, kita akan ke atas ya. Masih bisa nih ke atas. Lanjutin saja. Ini penyeberangan Merak Bakauheni kurang lebih itu ditempuh dalam waktu 2-3 jam ya. Kondisi cuacanya mendung tapi dek atas ini ya, dek paling atas khusus untuk penumpang. Di sini juga ada bangku-bangku untuk duduk. Di sana tuh ada KMP Wira Berlian yang warna biru putih, dan yang ini yang dekat ini adalah KMP Mustika Kencana dari DLU. Sebenarnya saya udah ngincar itu, cuman kan tadi dipilihin ya sama petugas pelabuhannya ya untuk naik KMP Zoe. Tapi nggak apa-apa, KMP Zoe juga fasilitasnya juga bagus. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya hingga ke Pelabuhan Bakauheni dan hingga ke Tanjung Karang, Lampung. Oke, kita sudah meninggalkan Pelabuhan Merak, Banten. Tadi kita di dermaga 1. Jadi alhamdulillah saya baru selesai menunaikan kewajibannya. Kita sholat zuhur dijamak dengan asar. Di depan sana itu adalah KMP Mustika Kencana. Di belakang itu udah nggak kelihatan ya, itu ada KMP Portlink 3 dermaga eksekutif. KMP Mustika Kencana dari PT DLU atau Dharma Lautan Utama, dan yang warna biru itu KMP Wira Berlian. DLU dermaga 2, Wira Berlian dermaga 3. Di tulisannya Mustika Kencana Surabaya ya, berarti ini sejadi sih rollingan ini kapalnya nih. Bagi teman-teman yang lebih mengetahui tentang informasi seputar perkapalan, kita bisa sharing-sharing ya di kolom komentar. Oke, saya mau di depan saja ya. Nah, adem. Nah, ini kalau naik kapal saya tuh lebih suka paling depan. Kalau naik kereta saya lebih suka paling belakang ya. Ini kita sudah sepertinya seperempat perjalanan lah, karena memang rata-rata kecepatan kapalnya ini nggak terlalu tinggi ya, hanya sekitar berapa ya, saya juga kurang tahu sih kalau kecepatan kapal tuh di laut. Oke, saya akan menikmati perjalanannya hingga ke Pelabuhan Bakauheni, dilanjut dengan bis Damril yang tadi ke Tanjung Karang.
Oke, kita berpapasan dengan KMP Trimas Kanaya. Keberangkatan dari Pelabuhan Bakauni, tujuan akhir Pelabuhan Merak. Dan di sana kita akan berpapasan lagi dengan kapal-kapal penyeberangan Merak Bakauheni. Ini cuacanya cerah ya, tapi tidak panas. Cuacanya berawan. Dan lautnya juga tenang ya, tidak terlalu besar gelombangnya. Ya, sepertinya KMP Zoe menunggu antrian masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung, karena memang tadi bisa dilihat ya, cukup ramai ya kapal-kapal penyeberangan Merak Bakauheni di tanggal 1 Juli di siang hari ini. Jadi wajar kita ya menunggu antrian masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ini berhenti ya kapalnya di tengah. Untuk pelabuhannya itu ada di balik pulau itu. Kita muter nanti. Kondisi hujan deras ya di luar ini. Langitnya juga mendung sekali. Tapi ombaknya masih tergolong aman. Sebentar lagi kita akan merapat di dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni Lampung. Bisa dilihat di luar hujan deras ya, hujan angin ini. Tuh. Tuh, basah. Hujan angin. Kita masuk lagi ya. Anginnya pas ke arah sini teman-teman, ke arah saya. Ini kapal Quartling 3 ternyata udah sampai duluan ya teman-teman, padahal tadi masih pas ini kita berangkat duluan ya. Ya maklum juga sih, ini kapal kelas eksekutif, jadi nyampenya lebih awal. Kalau kita kan reguler ini yang saya naiki. Pukul 15:07 KMP Zoe sudah masuk dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita bersiap-siap untuk kembali ke bis dan melanjutkan perjalanan hingga ke stasiun Tanjung Karang. Yuk kita turun.
Oke, sebentar lagi perjalanan saya bersama bis Damri dari stasiun Gambir hingga tujuan akhirnya stasiun Tanjung Karang, akan mengakhiri perjalanannya di stasiun akhir Tanjung Karang. Nah, ini bukan kereta sih ya, tapi memang mengakhiri perjalanannya di stasiun Tanjung Karang. Saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya dan Syakur mohon undur diri dan sampai berjumpa kembali pada video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur Den, belum berangkat pagi. Padam ya. Oke teman-teman, ternyata bisnya nggak masuk ya ke Pul Damri stasiun Tanjung Karang ini. Sepertinya lanjut hingga ke Terminal Raja Basa, dan berarti saya akan turun di Kedaton pas depan gang rumah saudara saya ya. Soalnya baru pertama kali ini naik Damri dari stasiun Gambir. Soalnya di tiket online-nya tuh tertaranya Gambir Tanjung Karang, tapi ternyata ini nerus ya. Berarti Tanjung Karang tuh selain turun untuk penurunan, tapi masuk ke dalam poolnya dan tidak mengakhiri di Tanjung Karangnya juga, dan bisa untuk keberangkatan juga dari stasiun Tanjung Karang. Oke, akhirnya kita udah tiba. Ini kondisi gerimis ya, jam 17:42 waktu Lampung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video trip saya dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa pada video-video trip saya selanjutnya. Tadi kemungkinan bis Damri-nya hingga ke Terminal Raja Basa ya. Saya juga kurang tahu akhirnya di mana. Dadah.